Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. Wahtaroza bi qawlihi khalatahu anit tohiril mujawiri lahu fa innahu baqin ala tohu riyatihi. Dah. Oke, saya lanjutkan yang kemarin, yaitu tentang bakin. I'rabnya bakin. Bakin di sini fa innahu. Inna amil nawasih, yaitu yang merusak pengamalan mubtada khobar. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Isimnya berupa dhamir hu. Dah. Di sini hu Di sini hu termasuk dhamir muttasil. Dhamir hukumnya mabni. Tanda nasabnya di sini yaitu mahal nasab saja karena hukumnya mabni. Terus bakin, lah ini jadi khobar. Ya, bakin jadi khobar. Lah khobar yaitu i'rabnya yaitu rofa, ya. I'rabnya rofa. Bakin termasuk isim mufrad. Tanda rofanya seharusnya dhammah. Akan tetapi di sini kok tidak dhammah, akan tetapi malah kasroh tanwin. Kenapa? Karena bakin itu statusnya yaitu isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Yaitu isim yang diakhiri ya, yang sebelumnya berharokat kasroh, yaknya ya lazimah, dan setelahnya yaknya itu tidak ditasdid, ya. Jadi yang diakhiri ya sebelumnya kasroh dan yaknya tidak bertasdid. I'rabnya bagaimana? Nah, di sini nggak ada ya, ini nggak ada yaknya. Nah, ini nanti ya. Saya yang pakai al dulu. Jadi ada dua di sini untuk penetapan yaknya. Ketika pakai al, ada alnya, misalnya di sini baki, maka yaknya baik i'rab rofa, nasab maupun jar, yaknya itu ditetapkan, ya, ditetapkan. Misalnya ini yang rofa, maka dibaca al baki, i'rab rofa. Misalnya ada inna, di sini ada inna, berarti kan nasab. Innal baqiyah, maka di sini ada fathahnya. Nah, ketika rofa, maka di sini tidak ada fathahnya, tidak ada dhammahnya, tetap dibaca baqi, yaknya tidak diharokati. Tanda i'rabnya di sini dikira-kirakan, muqaddar saja dikira-kirakan ada dhammah, tapi tidak ditulis dhammahnya, ya, tidak ditulis, hapus. Ketika rofa. Tapi ketika nasab, maka dhahiroh, maka fathahnya dinambahkan. Secara tulisan juga dinambahkan, maka dibaca innal baqiyah. Terus ketika jar bagaimana? Ketika jar misalnya fil ya. Fil baqi, maka juga tidak diharokati kasroh, tapi dikira-kirakan ada kasroh, ya. Cuman tidak ditulis, maka dibaca fil baqi. Yaknya dinambahkan. Ketika mudhof ataupun ada al, maka di situ yaknya harus ditetapkan. Terus kalau nggak ada al bagaimana? Nah, ini yang kita bahas. Tidak ada al. Bakin. Ketika tidak ada al, maka ketika rofa sama jernya itu yaknya dibuang. Dalam artian di situ tidak ditetapkan. Maka dibaca ki, seharusnya kayak gini dulu, saya perlihatkan dulu, seharusnya bakiyun. Akan tetapi karena di sini kaidahnya atau aturannya di sini harus dibuang, maka yaknya dibuang. Ketika rofa dan jar dibuang, terus di sininya diharokati tanwin, ya, bakin. Maka di sini tanda rofanya yaitu tetap rofaknya dhammah yang dikira-kirakan, ya, bukan mabni, ya, bukan isim mabni, ini mu'rab, ya, akan tetapi cuma dikira-kirakan. Terus ketika jar misalnya dikasih fi bakin, akan tetapi ketika nasab misalnya inna
inna, ba, ya-nya dinampakkan lagi. Nah, ketika nasab, ya-nya di sini ditetapkan lagi, ya. Tandanya apa? Dhohiroh, ya. Tandanya dhohiroh. Ketika nasab dhohiroh semua. Selain nasab itu dikira-kirakan. Ya, ini untuk mengenai isim mangkus saya kira udah paham. Oke, saya lanjutkan lagi sebelum ke situ untuk biar tahu perbedaannya. Jadi selain isim mangkus kemarin kita sudah bahas yang namanya isim nasab, ya, dan juga kita bahas yang namanya isim maksur. Apa perbedaannya? Sama-sama di belakangnya ada ya bengkongnya, ya, ada ya bengkongnya. Yang pertama coba kita misalnya yang kemarin isim apa? Nasab, ya. Misalnya takdirian. Lafaz sebelumnya kan ada takdirian, ya. Takdirian. Nah, takdirian. Nah, kalau di sini takdirian itu namanya isim nasab. Isim nasab itu isim yang atau nisbat, ya, isim yang diakhiri ya, yang sebelumnya kasroh, sama sebelumnya kasroh, akan tetapi ya-nya ditasdid. Yang tadi ya-nya tidak ditasdid. Kalau ini ya-nya lazimah, kalau ini ya-nya ya nisbat, ya, kayak gitu. Terus i'rabnya di sini kan kemarin takdirian karena menjadi khobar, khobarnya, karena ya ketika di sini nasab, ya. Misalnya inna aja, ya, kasih inna aja biar enak. Inna takdirian. Misalnya rofa, tasdid, takdiriyun. Takdiriyun, ya, takdiriyun. Ketika jer, misalnya bi, misalnya kasih bi takdiriyin. Di sini tanda i'rabnya baik nasab, rofa maupun jer itu dhohiroh akhir, tidak dikira-kirakan, ya. Dhohiroh tidak dikira-kirakan. Bedanya sama yang ini. Terus yang terakhir itu ada yang namanya isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri alif, baik alif yang berdiri atau alif mamdudah ataupun alif layyinah yang bengkong seperti ya, ya. Yang sebelumnya berharokat fathah, ya, alifnya alif lazimah. Nah, yang saya bahas di sini yang sama aja, yang misalnya yang bengkong-bengkong, ya. Misalnya kemarin makna. Nah, ini yang disebut alif maksuroh. Makna, ketika nggak ada al ditanwin, ya, maknan. Misalnya di sini rofaknya maknan. Misalnya ada inna maknan. Misalnya ada fi maknan. Nah, di sini i'rabnya semuanya dikira-kirakan, ya. Dibaca tetap sama semua. Tapi ini cuma dikira-kirakan. Ingat, bukan mabni, tapi dikira-kirakan. Dikira-kirakan aja, ya, dikira-kirakan. Dhammah yang dikira-kirakan, fathah yang dikira-kirakan, kasroh yang dikira-kirakan, kayak gitu, ya. Oke, saya kira ini udah cukup untuk penjelasan ini. Saya lanjut. Fa innahu mongko setuhune banyu, setunggune mak, ya. Mak yang berubah bitohiri al-mujawirilah, ya, bakin ikut tetap apa mutaghayyir bitohiri mujawirillah ala tahuriyatihi ing atase sifat suci bisa nyucikakene mak, ya. Maksudnya mak yang sudah bercampur dengan barang yang suci, akan tetapi yang cuman sifatnya bersandingan aja atau bersentuhan aja. Walau